Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, dosen pengampu dari Matkul Anas Data Digital, Bapak Dharma Arun Labi. Perkenalkan, nama saya Raditya Fauzan. Saya NRP 501723103. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dengan tugas pertama yakni inverse phase Fourier transform dari sinyal seismik dari sinyal time domain menjadi time frekuensi dan juga tugas kedua yakni deconvolution dari reflektivitas yang dikalikan dengan wave-flat series. Oke, sini akan saya share screen untuk codingan dari MATLAB saya. Oke, di sini merupakan tampilan MATLAB pertama dan saya akan mengcopy hasil yang ada di sini, copy dengan hasil yang ada yang sebelumnya. Karena kalau misalnya saya ketik nanti takutnya terlalu lama untuk tugasnya. Jadi akan saya copy dan juga paste per barisnya. Nah, untuk yang pertama ini digunakan untuk menghapus time window atau window dari MATLAB itu sendiri. Lalu kita setting parameter dengan frekuensi samplingnya itu 500 Hz dan juga sampling periodnya itu 1 per frekuensi sampling. Lalu length sinyalnya itu 1000 dan juga time factornya itu 0 sama dengan elemen 1 dikali T. Oke, untuk frekuensinya sendiri itu saya mengambil F1-nya itu 11 karena kan tanggal lahir saya, F2-nya itu 25 karena nomor absen dulu saya di SMA, untuk F3-nya itu 75 dikarenakan 25 dikali 3. Oke, lalu kita copy sinyalnya dulu. Nah, untuk sinyalnya ini sendiri itu menggunakan amplitudo itu masing-masing frekuensi yang berbeda dari 0,7 sampai 0,5 untuk memberi variasi kekuatan sinyal tersebut. Lalu untuk noise ini digunakan secara acak noisy signal dan juga menggunakan 0,5 dikali dn size T itu noise-nya itu acak di Gaussian dari distribusi normal dengan skala 0,5. Lalu lalu kita define frekuensi sinyal functionnya di sini dengan compute FFT. Itu yang merupakan fungsi anonim untuk menghitung spektrum magnitudo dari sinyal menggunakan fast Fourier transform FFT atau FFT yang akan dinormalisasi. Lalu mengdefine lalu kita mendefine compute FFT-nya dengan P1O, P1 dan yang terakhir ini subplot untuk yang frekuensi kedua yang major frekuensi yang sudah di time frekuensi. Lalu hasilnya akan seperti ini. Hmm. Nah, hasilnya akan membentuk seperti ini. Ini akan saya jelaskan nanti saat di PPT, dikarenakan ini time domain yang di kiri, lalu ada yang berwarna-warni ini time frekuensi. Di sini dengan lalu kita setting parameter, saya setting parameternya dengan dasar tuh ya interval samplingnya, dt-nya itu 0,001, lalu waktu untuk waveletnya sendiri itu T sama dengan min 0,1 sama dengan dt sama dengan 0,1. Lalu yang frekuensi pusat itu hertznya tuh menggunakan frekuensi 30 hertz. Oke, setelah itu saya setting parameter reflektivitasnya dulu dengan n-nya sama dengan flat samplingnya 200 dan juga T2 sama dengan 0 sama dengan n-1 dikali dt-nya. Yang dt-nya itu 0,001 tadi. Lalu saya mendefinisikan model reflektivitas itu yang pertama itu sama
semua untuk tiga-tiganya, tiga dari wavelet tersebut. Di sini saya menggunakan tiga wavelet, yakni yang pertama itu Ricker, yang kedua itu Gaussian, dan juga yang ketiga itu Bernoulli. Bernoulli. Oke. Next, di sini saya mendefine reflektivitasnya itu 30, 70, 120, dan 160 karena eh, itu yang ada di PPT juga dengan membuat array reflektivitas itu berisi nol sepanjang 200 sampel yang tadi endorsement 200, lalu memberikan nilai amplitude di lokasi tertentu dan simulasi batas lapisan dengan koefisien refleksi tersebut. Oke, next. Setelah itu saya mengenerate dari hasil Ricker waveletnya dengan bantu wavelet Ricker tuh yang memirip dengan derivatif kedua Gaussians. Lalu reflektivitas itu harusnya hasilnya tuh sinyal seismik dan outputnya tuh sama dengan berdimensi dan hampir sama dengan reflectivity karena berkorelasi dan perkalian dari reflektivitas dengan wavelet. Oke, yang kedua saya mengenerate wavelet Gaussian, mendefine dengan Gaussian sama dengan exp minus P1 tanpa osilasi dan hanya amplop Gaussiannya. Dan itu digunakan sebagai pembanding karena tidak memiliki frekuensi yang dominan yang jelas seperti Ricker tersebut. Lalu yang terakhir dan juga refleksivitas yang berbeda-beda. Nah, untuk pada ini, nah untuk PPT-nya sendiri, ini saya akan mulai. Nah, baik untuk presentasi PowerPoint tugas satu dan juga 2 dengan judul Simulasi Inversi Fast Fourier Transform atau IFFT dan juga teori convolutions pada matkul Anesthesia Digital kelas B oleh Raditya Novel Fauzan. Oke, next sudah ini untuk awalnya saja pendahuluan juga materi untuk inverse fast Fourier transform, yaitu proses matematika yang mengubah data dari domain frekuensi kembali ke domain waktu atau kebalikan dari FFT. Maka dari itu, melakukan kebalikan dari FFT sendiri dan juga digunakan untuk mengubah sinyal dari waktu ke frekuensi. Nah, FFT sendiri itu digunakan untuk merekonstruksi sinyal asli dalam domain waktu dari frekuensi-frekuensinya. Dan tujuannya sudah pasti mengembalikan sinyal ke domain waktu karena sudah dilakukan operasi di domain frekuensi yang awalnya udah di FFT, maka dikembalikan untuk IFFT. Dan keduanya teori convolutions itu merupakan proses matematika yang menggabungkan dua fungsi atau sinyal untuk menghasilkan sinyal ketiga yang mencerminkan bagaimana bentuk satu fungsi yang digabungkan antara dua fungsi tersebut. Lalu tujuan yang pertama yakni untuk mensimulasikan data seismik seperti sinyal seismik yang dianggap sebagai hasil konvolusi antara wavelet dengan reflektivitas atau karakteristik geologi bawah permukaan seperti itu. Lalu tujuan yang kedua yakni convolution digunakan untuk mengetahui bagaimana sistem akan merespon terhadap suatu sinyal masukan. Oke, next. Nah, ini untuk sinyal hasil simulasi fast Fourier transform dan juga FEFFT pada seismic trace. Nah, untuk yang seperti ini itu hasil dari ketiga major frequencies dengan yang awalnya time frekuensi menjadi time domain akan di FFT menjadi frekuensi domain dengan tugas untuk menghapus salah satu noise filter or tren yang awalnya tiga menjadi dua. Next. Untuk penjelasannya, yang pertama yakni spektrum ini dihasilkan menggunakan FFT yang mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi pastinya. Nah, yang kedua, terlihat bahwa noise menghasilkan banyak komponen frekuensi yang tersebar dengan berbagai frekuensi. Yang ini yang saya pilih 11, kedua 5 dan juga 75 Hz. Lalu yang ketiga, pada figur kedua dan yang ketiga dilakukan penyaringan filtering dengan hanya mempertahankan dua atau tiga frekuensi dominan. Nah, frekuensi dominannya itu seperti ini. Untuk tren dan juga frekuensi dominan, yang pertama, figur utama ada tiga, figur dua ada tiga, yang figur terakhir itu saya mencoba untuk mengkat satu frekuensi dominan yang hanya dua frekuensi dominan. Lalu proses filtering sinyal dalam domain frekuensi.
itu menggunakan FFT dan juga EFFT sangat efektif dalam membersihkan sinyal seismik dari noise. Dan terakhir, fungsi dari FFT itu sendiri berperan penting untuk merekonstruksi sinyal waktu atau domain time dari komponen frekuensi utama. Dan, maka hasil tersebut bisa membantu dalam analisis sinyal yang lebih jelas dan juga akurat. Oke, next. Nah, ini yang kedua dari hasil simulasi convolutions yang berbeda jenis waveletnya. Ini menggunakan tiga, yakni yang pertama Ricker, yang kedua itu Gaussian, dan juga yang ketiga itu Berlege. Dengan reflektivitas yang sama semua yang ketiga-tiganya. Dengan dikalikan dan dikonvolusi menjadi hasil dari convolution trace. Untuk yang pertama ini hasil Ricker dengan reflectivity, yang kedua ini hasil dari Gaussian dan juga reflectivity, yang ketiga ini Berlage dan reflectivity. Lalu untuk plot yang kedua dari hasil tugas yang kedua yakni convolution yang sama dengan wavelet yang sama yakni Ricker dengan 45 Hz yang sama juga, namun menggunakan reflectivity yang berbeda-beda pada setiap case-nya. Terus didapat tiga case dengan nilai reflectivity yang berbeda tapi nggak yang terlalu jauh berbeda. Maka dari hasil dari seismic deconvolution trace-nya ini akan tidak jauh beda dengan case 1, 2, 3, namun terlihat berbeda sedikit. Oke, next untuk pembahasannya. Yang pertama yakni perubahan frekuensi wavelet itu mempengaruhi resolusi sinyal dari seismic trace yang dihasilkan. Lalu yang kedua, wavelet dengan frekuensi rendah atau 15 Hz itu menghasilkan seismic trace dengan bentuk gelombang yang lebih lebar dan menyebabkan batas antara reflektor itu sulit dibedakan sehingga resolusi itu bakal rendah. Maka dari itu sebaliknya dan pada frekuensi sinyal yang paling tinggi, yakni 60 Hz, itu seismic menjadi lebih tajam dan juga batas antara reflektor itu akan lebih jelas karena 60 Hz dan menunjukkan peningkatan resolusi. Dan perubahan refleks yang kedua yakni perubahan reflektor menyebabkan munculnya event baru pada seismic trace yang ditandai dengan tambahan gelombang pada waktu tertentu, domain waktu tertentu, dan juga sementara itu perubahan kekuatan reflektor, reflectivity-nya itu mengubah amplitude event pada seismic trace dengan reflektor dengan koefisien yang tinggi itu menghasilkan amplitudo gelombang yang lebih besar pastinya dan juga mempertegas keberadaan batas antar lapisan karena amplitudo yang besar. Lalu yang ketiga, saya menggunakan tiga jenis wavelet yakni Ricker, Gaussian juga Berlage wavelet. Dan untuk yang Berlage wavelet itu hasil dari jenis Berlage itu diterangkan dengan bentuk lebih simetris dan juga lebih berosilasi yang memiliki tail panjang seperti ini untuk EBLG dan juga hasilnya yang memiliki tail yang lebih panjang seperti ini. Oke, dikarenakan semua penjelasan sudah saya sampaikan, saya tutup presentasi pada hari ini, siang ini. Terima kasih Bapak Dharma untuk kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.